Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan Allah selalu melindungi kalian semua. Kali ini kita masih akan belajar secara daring dan luring. Jadi, Ibu Hisni sudah menyiapkan video pembelajaran tentang tema 2. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPS dan bahasa Indonesia. Bu Guru sudah menyiapkan rangkuman materinya melalui video pembelajaran ini. Silakan kalian tonton dengan seksama. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang proses proklamasi kemerdekaan Indonesia, makna penting proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian akan tahu bagaimana terjadinya proses proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kebetulan ya, sekarang adalah bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, kalian juga akan tahu makna penting apa saja yang merupakan dari makna penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kalian juga akan tahu siapa-siapa saja tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proses proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dengan dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima, negara Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki, juga negara Jepang, pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh sekutu. Selanjutnya, setelah mendengar berita tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk membicarakan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945. Golongan muda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta karena mereka merasa tempat tersebut tempat paling aman dan jauh dari pengaruh Jepang. Berikutnya, setelah golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo mendengar berita tersebut. Maka Ahmad Subarjo menjadi penengah dan berbicara kepada golongan muda agar golongan muda mau membawa Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Golongan muda sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dengan syarat mereka segera untuk mengumumkan kemerdekaan yang merupakan hasil dari bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari negara lain termasuk Jepang. Selanjutnya, perumusan teks proklamasi pun dibicarakan. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan dibicarakan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Namun kegiatan itu juga dihadiri oleh BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Teks proklamasi tersebut ditulis tangan oleh Soekarno yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di kediaman Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna penting proklamasi bagi bangsa Indonesia yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Setelah sekian lama berjuang melawan penjajah, akhirnya kita bisa merdeka, dan kemerdekaan itu, proklamasi itu menjadi puncak perjuangan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, merupakan pengakuan kepada dunia luar bahwa kita sudah merdeka dan merupakan negara yang baru. Menaikkan martabat bangsa yang dulunya dijajah sekarang menjadi merdeka. Selanjutnya, perjuangan sebagai negara baru. Karena setelah merdeka, kita lahir sebagai negara yang baru, maka kita harus berjuang, memperjuangkan sebagai negara yang baru, negara yang merdeka. Dan yang terakhir, makna penting proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah sebagai tonggak sejarah nasional Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pertama ada Mr. Ahmad Subarjo. Beliau berperan sebagai penyusun naskah teks proklamasi sekaligus penengah dari golongan tua dan golongan muda.
Ini bisa terlihat saat terjadi peristiwa Rengas Dengklok ya. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno sebagai penyusun sekaligus orang yang menulis teks proklamasi dan membacakannya. Berikutnya ada Muhammad Hatta yang berperan sebagai penyusun teks proklamasi dan mendampingi Soekarno membacakan teks proklamasi. Karena membacakan teks proklamasi, maka Soekarno dan Muhammad Hatta mendapatkan julukan sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Selanjutnya ada Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah orang yang mengetik naskah teks proklamasi. Setelah naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, selanjutnya agar lebih rapi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian ada Ibu Fatmawati. Beliau adalah orang yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat peristiwa proklamasi. Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Soekarno. Dan yang terakhir ada Latif Hendraningrat. Dia berperan sebagai pengibar bendera merah putih dalam peristiwa proklamasi. Masih ada satu lagi, yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda adalah orang berkebangsaan Jepang, tetapi dia memberikan fasilitas atau tempat kepada bangsa Indonesia untuk menyusun teks proklamasi. Karena teks proklamasi disusun dirumuskan di rumahnya. Melalui perumusan dan proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita bisa belajar tentang membuat pertanyaan dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi dari bacaan yang berhubungan dengan proklamasi. Selanjutnya, kita bisa memaparkan informasi yang diperoleh dari bacaan tersebut secara lisan, tulis, dan visual. Membuat pertanyaan dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi dari bacaan akan kita pelajari sekarang ini. Aspek apa digunakan untuk menanyakan kegiatan, sebab, atau yang lainnya. Aspek di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Aspek kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Sedangkan aspek siapa digunakan untuk menanyakan tokoh. Aspek mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Dan berikutnya aspek bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Perhatikan teks bacaan berikut. Bu Guru sudah punya teks bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian baca dengan seksama. Contoh kalimatannya yang sesuai dengan bacaan yang tadi sudah kalian baca yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menggunakan aspek apa, yaitu apa yang terjadi di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Selanjutnya, contoh kalimatannya menggunakan aspek di mana, yaitu di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun. Berikutnya menggunakan aspek kapan. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Berikutnya, menggunakan aspek siapa. Siapa yang menyusun teks proklamasi? Berikutnya ada aspek mengapa. Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Dan yang terakhir, kalimatannya menggunakan aspek bagaimana. Bagaimana cara Amerika Serikat membuat Jepang menyerah kepada sekutu? Jawabannya tentunya harus ada dalam teks tersebut. Jadi untuk membuat kalimatannya menggunakan aspek-aspek tadi harus ada jawabannya dalam bacaan. Untuk jawabannya yang pertama dengan aspek apa? Jawabannya adalah Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Untuk jawaban yang kedua, menggunakan aspek di mana? Jawabannya adalah teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Sedangkan untuk soal yang ketiga menggunakan aspek kapan,
Jawabannya adalah teks proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus 1945. Lebih tepatnya jam 10 pagi di kediaman Soekarno. Berikutnya, yang menyusun teks proklamasi untuk aspek pertanyaan dengan aspek siapa, yaitu jawabannya adalah yang menyusun teks proklamasi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Berikutnya, jawabannya Jepang menyerah kepada sekutu karena Amerika Serikat telah mengebom 2 kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Ini adalah jawaban untuk kalimat tanya dengan aspek mengapa. Selanjutnya, untuk pertanyaan dengan aspek bagaimana, jawabannya adalah Amerika Serikat membuat Jepang menyerah kepada sekutu dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan semua jawaban ini bisa ditemukan di teks yang sudah kalian baca tadi. Jadi tidak mengarang ya. Nah, mari perhatikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia lagi. Ini dia. Teks ini sudah Bu Guru beri warna tinta merah yang merupakan jawaban dari soal-soal atau kalimat tanya yang menggunakan aspek apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Terlihat ya. Jadi yang sudah menggunakan tinta merah adalah jawaban. Jawaban dari kalimat tanya yang sudah menggunakan aspek-aspek tadi. Nah, berikutnya kita akan memaparkan informasi secara tertulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana caranya? Kita tuliskan dulu semua jawaban dari kalimat-kalimat tanya yang sudah kita buat tadi. Ini dia jawaban pertama, soal kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir. Setelah ditulis, kita jadikan satu menjadi satu paragraf sehingga informasinya akan tampak lebih menyatu. Jadi kalau kita paparkan informasinya dari aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana akan menjadi seperti ini. Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya di kota Hiroshima pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Teks proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus 1945. Yang menyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jepang menyerah kepada sekutu karena Amerika Serikat telah mengebom 2 kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat membuat Jepang menyerah kepada sekutu dengan menjatuhkan bom atomnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Inilah informasi yang bisa kita paparkan atau yang bisa kita sampaikan secara tertulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Rangkuman video pembelajaran ini semoga bermanfaat bagi murid-murid Bu Isni di kelas 6 tahun ini. Tetap selalu menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan dimanapun, yaitu selalu memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengurangi kegiatan di luar, dan menghindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Semoga kita segera bisa bertemu dan belajar di sekolah dengan tatap muka secara langsung. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.